نبينا وبمحمد نبينا ورسولنا رب زدني علما وارزقني فهما يا فتح يا عالم يا فتح يا عالم يا فتح يا عالم يا رب العالمين. Jangan lupa kita berikan Fatihah kepada para pendiri, pengurus masjid dan ini yang telah berpulang ke rahmatullah. Fatihah sekali lagi Bapak Haji Muhammad Hasan, Fatihah sekali lagi Bapak Ustadz Haji Muhammad Saud, sekali lagi Bapak Haji Sofyan Haji, sekali lagi Bapak Imam Saidi, sekali lagi Bapak Haji Suwarno, sekali lagi Bapak Wasa, sekali lagi Bapak Sunat, sekali lagi Bapak Atul, sekali lagi Bapak Haji Nasmun, sekali lagi Bapak Haji Ahmad Fuadi, sekali lagi Bapak Johani, sekali lagi Bapak Haji Raden Suwardi, sekali lagi Bapak Haji Mustafa Umar, sekali lagi Bapak Muhammad Bunyamin, sekali lagi Bapak Ahmad, sekali lagi Bapak Masjid, sekali lagi Bapak Haji Adam, dan kepada keluarga kita semua, guru-guru kita yang telah meninggal dunia, semoga mereka semua diampuni dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, dilimpahkan pahalanya, dan mendapat tempat yang mulia di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini saya tidak baca kitab Riyadhus Shalihin karena mumpung masih di bulan Rabiul Akhir ya sekarang awal, di mana-mana kita memperingati Maulidnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita memperingati karena cinta kita kepada Rasulullah. Karena siapa yang cinta kepada Rasulullah, akan bersama Rasulullah di dalam surga. Amin ya Rabbal Alamin. Saya melanjutkan pengajian yang lalu, itu sejarah kelahiran Rasul. Saya mulai dari usia 10 sampai 18 tahun. Ya. Dilanjutkan lalu. Saya mulai dari umur 10 tahun Rasul sampai 18 tahun. Ya. Kenapa mengembala kambing? Kok nggak mengembala kuda atau mengembala unta? Kan ada kuda, ada unta waktu itu, tapi kok mengembalanya kambing? Ternyata ada hikmah. Ya, pertama kambing itu punya 3 sifat jeleknya kambing. Ya. Jadi kambing punya 3 sifat jelek. Yang pertama, kambing itu takut air. Coba lihat kambing. Kalau berkokos berdem di air itu, kambing nggak ada. Ya, apa hikmahnya? Ya, kambing takut air. Ternyata Rasulullah disiapkan, ya, mentalnya untuk menghadapi nanti umatnya yang takut air. Siapa yang takut air itu? Mereka yang tidak mau berwudu, tidak mau sholat, takut air. Jadi ternyata masih ada saudara kita, kamu Islam. Kalau puasa kuat, kalau pakai puasa dari pagi ke pagi kuat, tapi sholat enggak. Ya kan? Ini kan nggak pas namanya. Ya. Pakai dasi dia kan keren, tapi kita serem ya. Nah, jadi ini Rasul sudah disiapkan mentalnya Pak untuk menghadapi sebagai umatnya yang belum mau sholat. Padahal sholat itu berarti amal yang pertama diperiksa di akhirat sebelum amal yang lain. Amal ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumil qiyamah sholat. Jadi amal yang pertama nanti diperiksa ya, setelah kita semua meninggal dunia ini di akhirat itu sholat. Yang lain kan melakukan sholat itu baik seluruh sa'ir amalihi. Kalau sholatnya baik,
insya Allah dia akan mengikuti baik. Walau fasadat, kalau sholat rusak, nah ini hati-hati kalimat ini. Dia sholat tapi rusak. Sholat zuhur jam 3:04 itu asar, sholatnya lalai gitu ya. Ini ya, jadi sama-sama ini saya buat dari kita. Ya jangan pernah sekalipun Pak meninggalkan sholat. Ya kalau kalian masih muda, ya kalau mau pergi dia waktu ini tempat yang kita tuju ke guru nggak kita sholat, gitu ya. Jadi kita yang mengatur waktu itu, ya. Nah itu diantaranya sifat kami yang pertama, kejelekannya dia takut air. Ya jadi memang benar, ternyata masih ada saudara-saudara kita yang mempunyai musuh tapi belum sholat di malam itu. Yang kita doakan ya, mukul ibal qulub yang maha bolak-balikan hati. Ya, kalian belum sholat supaya bisa menegakkan sholat. Dan yang kedua, sifat jelek dari kami itu susah diatur. Susah diatur. Coba nanti ini remaja kalau musim Idul Adha, Pak Taufik libatkan remaja suruh bantuin beresin kambing. Itu susah Pak. Saya pernah coba. Ya, jadi ketika saya berceramah ini dari Bapak Kiai Kosimur saya dulu saya catat, saya coba kambing. Ya, pas saya sini sadar saya masih tinggal di sini, bantu beresin kambing itu masya Allah. Kambing kan ditarik rumah, itu dulu kita. Ya, susah diatur ya. Mungkin hadirin tahu bebek beri ya. Bebek kalau dia naik depan yang diikutin yang belakang, belok gitu. Nanti bebek gampang diatur. Tapi kambing susah diatur. Di sini hikmahnya, ya Rasul sudah siapkan mentalnya. Nanti akan menghadapi sebagai umatnya yang susah diatur. Contoh, ini Pak Taufik mungkin tiap Jumat kalah tuh. Ya, kalau hari Jumat, ya kan, itu kan kalau duduk semuanya itu, ya kan, dalam masih kosong udah penuh, ya. Kenapa memperbaris terus gitu kan gitu. Nah, sehingga terpaksa kita protokol bapak yang sudah di masjid tolong isi shop yang di depannya kan gitu. Itu kalau bisa ditungguin Pak, Pak serahkan begitu. Itu tiap cuma begitu aja. Tapi ya, saya kan keliling ke bagaimana alhamdulillah. Sama aja Pak. Di mana juga begitu. Ya, ini kalau begini bukan kita, namanya bukan Pak. Ini penggunaan kita. Ya. Ya, saya ulangi lagi padahal jelas garis Nabi. Kalau kita sholat Jumat Pak duduk di sholat paling depan, ya kan, dapat pahala senilai unta. Itu memang rezeki akhirat tidak kelihatan. Tapi kalau dibuktikan dengan dunia ini kelihatan. Ya kita pasti tahu bahwa 30 juta amplop cash 30 juta. Kira-kira berapa enggak? Berapa? Mungkin yang nggak pernah duit mesti 30 juta kapan lagi dia dibuat kali 3 sebulan 4 Jumat kan dia dibuat dari 4 Jumat. Waduh masya Allah. Nah ini Pak ya, jadi sama-sama Pak ya, kalau kita ngaji ini ya jangan sampai kita termasuk yang susah diatur. Kalau susah diatur sama dengan kayak gitu. Jadi jangan sampai susah diatur ya. Dia kalau di mata ini aja kalau menurut ya depannya. Tapi juga jangan sombong. Pak duduk di tempat imam mawakib jangan. Ya untuk imam mawakib kosong enggak. Ya Pak tapi ya makanya di tempat lain ada pada tulis imam mawakib gitu. Itu wajar Pak ya. Itu wajar karena imam mawakib kan nanti harus bertugas. Kalau mawakib di belakang soalnya apa repot nanti dia. Ya jadi itu adalah satu penghormatan kepada imam dan khatib. Memang di tempat lain ada bisa Pak imamnya orang asli situ, khatibnya dari masyarakat. Ada pendapat seperti itu. Ya tapi selalu di sini mata sih ya khatib mereka imam gitu ya. Tapi kalau ada yang gitu ya nggak apa-apa juga. Menurut saya ini ada seperti itu. Kalau saya sebagai khatib malah senang kalau imamnya dia dari situ ya. Saya kalau tadi kan imamnya dari situ malah senang gitu. Ya dan sekalian. Jadi enak Pak kita jadi orang Islam tuh apa-apa diatur. Ya, kita mau tidur nih dianjurkan doa. Kalau bisa wudhu Pak mau tidur. Kalau bisa kita mau tidur wudhu. Ya masalah nanti udah tidur kentut Pak itu
urusan belakangnya. Karena kalau kita tidur dalam keadaan wudhu, kalau kita meninggal dunia, insya Allah kita termasuk syahid ya, dalam keadaan suci. Ya. Mau tidur ada caranya dari ilmunya, mau minum air juga diatur Pak. Ini minum sudah di tangan kanan kan? Tangan kanan baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Pak minum Pak. Ya. Silakan minum. Ini seperti sepele. Minum tangan kanan, buat bismillah. Kayaknya sepele, tapi dapat pahala Pak. Bukan saja menghilangkan haus, tapi dapat pahala. Jadi kalau Bapak minum nggak pakai bismillah, minum sembarang kanan kiri, ngambil diri, ya hausnya hilang, tapi nggak dapat pahala. Lu gitu. Jadi kalau mendefinisikan sunnah, saya setuju dengan pendapat yang ini. Kan selalu kita dengar sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Bukan itu salah, bukan. Saya bersedia dengan penafsirannya. Sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi. Rugi ditinggalkan. Ya. Jadi Islam itu mengatur sedemikian rupa. Dari usia paling kecil sampai nanti masa usia negara. Jika Bapak pilpres ini ya kita dengar para ulama. Ya siapa yang paling kita pilih? Yang tidak berbohong, ya kan? Dia amanah, ya kan bisa dilihat track recordnya. Jadi ketika Bapak memilih itu dipertanggungjawabkan Pak. Jadi hati-hati itu jangan sembarang siapa kan mungkin apa pilih, enggak, itu dipertanggungjawabkan. Ya, kita nggak mau ke Singapura, ya, dikuasai oleh pihak lain. Ya, makanya Kiai Sukarmangun bilang yang berjuang itu Indonesia ulama dan santri, yang mengusir penjajah itu ulama dan santri. Itu sejarah Pak, nggak bisa dipungkiri. Kita kenal pakai Diponegoro. Siapa pakai Diponegoro? Ulama. Jadi yang berada di penjara itu ulama dan santri. Jadi ketika kita merdeka yang menerima terlalu luar, ya jangan. Karena Kiai Sukarmangun mampu rebut kembali. Ya, setuju. Ya, Kiai Sukarmangun itu luar biasa. Umurnya panjang 80 lebih, ilmunya luar biasa. Ya, saya beruntung Pak waktu pergi haji tahun 2006, beliau tidak ceramah di Mekah. Dihormati di sana kalau ulama Mekah Madinah. Sukarmangun itu. Baik Pak ya, itu yang kedua, jeleknya kambing itu susah diatur. Yang ketiga, sifat jelek kambing itu kurang sayang sama anaknya. Kurang. Coba bilang kalau ayam lagi punya udah kerangin dulu, ya kan ayam, sama macan, termasuk juga monyet itu anaknya dilindungi banget. Sampai pernah kejadian itu mau dipanah itu rela ibunya yang dipanah gitu. Saya kira kalau saking sayang sama anaknya. Jadi binatang ada naluri dia sayang sama anak, tapi kambing enggak. Kambing ya. Jadi ternyata Rasul sudah disiapkan mentalnya nanti akan menghadapi sebagian umatnya yang tidak sayang sama anaknya. Punya anak diajarin istri ini kawin lagi ya tinggalin gitu. Kok ada orang seperti ini? Kenyataannya apa? Dosa nggak dosa. Kan yang umum sekarang perkataannya umum ya, anak durhaka sama orang tua kan itu umum. Apa nggak ada orang tua durhaka sama anak? Ada. Orang tua yang tidak memenuhi kewajibannya dosa. Karena hakikatnya anak titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia masih muda, nanti kalau nikah jangan takut. Ya, kalau punya anak, bismillah kerja itu udah. Kalau saya pikirin mau kaya, kita juga ada rezekinya. Namanya tanggung jawab. Tak ada yang rezeki. Rezeki nggak bisa kayak matematik Pak. 1+2 nggak bisa. Rezeki nggak bisa begitu. Udah pokoknya kita sebagai suami kerja, cari yang halal. Bismillah udah keluar rumah bismillah. Serahkan pada Allah hasilnya.
Jadi ada yang belum nikah nanti kalau udah kerja nikah, jangan nunggu ketuaan, umur 50 tahun belum nikah ya kan? Jangan, nggak ada bujangan kaya, nggak ada. Ya, ini ketua remaja, kamu nikah belum? Belum ya. Ya kerja kan apa aja, dagang gua kerja, ya dagang tuh kerja. Maksudnya kita lebih cari duit nih. Kalau umur 25, ya 30 tahun apa kerja, nikah. Ya cari yang sepadan dengan kita. Itu sudah Rasul. Jadi ada 30 itu laki-laki, nanti kalau dia punya anak belum terlalu tua. Dia kalau sukses nunggu kaya umur 50 tahun belum nikah. Orang udah karir terus gitu kan. Ya, saya bukan bilang itu salah ya, tapi nanti ketika 10 tahun dia nikah, nanti anak masih kecil udah tua. Ya. Bismillah kalau kita bisa dapat duit dia apa? Dari kerja, dari dagang, udah ada calon, sepadan dengan kita. Bismillah nikah. Insya Allah rezeki akan mengikuti. Ya, nggak ada bilangan kaya, nggak ada, kecuali warisan. Kalau bagus orang kaya ya warisan juga. Jadi jangan takut hidupnya, nggak usah takut. Nggak apa-apa, mungkin habis nikah mau taruh dulu, nggak apa-apa kan nggak punya. Yang mau terpikir. Pak, saya itu orang yang paling sering pindah rumah, Pak. Sebelum punya rumah saya Pak, istiqah 7 kali saya kontrak, Pak. Pindah asal banyak ya Allah. Dan kita sedih, buat apa pindah rumah. Ini bagi pengalaman ya, bagi muda-muda. Dia dijalanin aja kan, dengan pelaksanaan sih. Jadi begitulah hidup.